Salam umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan masa Prapaskah 2024. Hari ini kita akan merenungkan tema kebenaran yang memerdekakan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu untuk kami pelajari. Kami mengerti dan kami percaya firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Karena itu ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mengerti dan menyimpan serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai ke-36. Dan sebagai ayat nas kita hari ini terambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-32 yang berbunyi demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih yang dalam Kristus, setiap manusia, setiap kelompok, setiap budaya biasanya punya standar kebenarannya sendiri-sendiri. Sebagai contoh pertama, ada orang tua yang melarang anaknya pulang di atas pukul 9 malam. Maka anaknya akan dibenarkan hanya jika tidak pulang lebih dari jam 9 malam. Tetapi ada orang tua yang memberi kebebasan kepada anaknya asal anaknya memberitahu terlebih dahulu akan pulang jam berapa dan untuk keperluan apa. Maka anaknya itu akan dibenarkan jika sudah memberitahu terlebih dahulu rencana pulang pada pukul berapa. Contoh yang kedua, seseorang yang sedang ada di persidangan atau pengadilan akan dibenarkan atau dinyatakan tidak bersalah jika seseorang itu dapat menunjukkan bukti bahwa dia tidak bersalah. Peradilan, hukum, saksi, penguasa, dan seterusnya mungkin saja dapat membenarkan atau membebaskan seseorang dari tuduhan bersalah. Kebenaran direkayasa sedemikian rupa untuk memerdekakan seseorang dan membebaskannya dari tuduhan kesalahan. Namun tidak satu orang pun, tidak satu kuasa pun yang dapat membebaskan atau memerdekakan seseorang dari dosa dan kuasa iblis. Dalam bacaan kita, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenaran yang dimaksud di sini bukanlah yang kita tahu sebagai righteousness, tapi truth, aletheia dalam bahasa Yunaninya. Kebenaran yang bukan sekedar keadilan, kebajikan, atau moral yang baik, tetapi sang sumber kebenaran, kebenaran yang hakiki, yaitu Yesus Kristus. Itulah kebenaran itu. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, Alkitab menyatakan mengenai Kristus dan para rasul menegaskan tentang kebenaran yang membebaskan manusia dari dosa, dunia, dan kuasa kegelapan. Dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-10, kebenaran yang menyelamatkan hanya dinyatakan oleh Allah melalui Roh-Nya dan tidak berasal dari seseorang atau hikmat manusia. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita berdoa. Ya Allah, sang sumber kebenaran, kami bersyukur kebenaran-Mu membebaskan kami dari dosa, membebaskan kami yang berdosa ini sehingga menjadi murid Kristus. Berikanlah kami kerinduan untuk mencintai dan tinggal dalam firman-Mu, supaya kami semakin mengenal kebenaran. Ya Roh Kudus, berilah kami kesanggupan untuk tinggal dalam kebenaran yang menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Allah, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalani masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.